Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4031, Taois Ceroboh. Ketika 18 orang abadi Taoshan meninggalkan Kunsu, mereka bergegas ke perbatasan Sungai Longhe. Namun, tepat di luar Kunsu, di pegunungan yang tidak diketahui, ada seorang pria paruh baya yang gemuk dengan tubuh yang jorok yang menghentikan mereka. Siapa, Tuan, yang menghentikan kita? Lin Duo dihentikan oleh pria ini, dan hatinya terkejut. Cara yang baru saja dia gunakan sangat aneh sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Baru saja, Lin Duo dan ratusan orang kuat lainnya terbang di atas langit dengan kecepatan tinggi, seperti meteor. Mereka tidak memperhatikan Tao yang jorok di pegunungan di bawah. Namun pada saat berikutnya, dia menunjukkan kemampuannya yang hebat untuk mengubah dunia dan dengan paksa menarik 18 orang abadi Taoshan turun dari udara dan mendarat di depannya. 18 orang abadi Taoshan melihat ke atas dan ke bawah pada Tao yang jorok itu. Tao yang jorok ini memiliki jubah hitam di sekujur tubuhnya. Dia tidak mengganti jubah hitamnya selama bertahun-tahun. Dia berkilau dan berkilau. Tubuhnya pendek, tetapi dia sangat gemuk. Dia tampak seperti labu lilin. Rambutnya kusut dengan jepit rambut. Wajahnya bengkak karena anggur dan daging yang basah sepanjang tahun dan tersenyum pada 18 dewa abadi dari Gunung Taoshan. Bolehkah aku bertanya, siapakah 18 dewa abadi yang terkenal dari Gunung Taoshan? Pendeta Tao yang jorok itu memerah dan bertanya dalam keadaan mabuk. Ya, aku tidak tahu siapa dirimu dan mengapa kamu menggunakan cara yang luar biasa untuk menghentikan kami. Fu Qingxuang bertanya dengan pedang tajam di wajahnya. Benar sekali. Pendeta Tao yang jorok itu tersenyum dan tersenyum. Dia tulus dan baik hati. Orang-orang dan hewan tidak berbahaya, aku mengetahui bahwa kamu akan pergi ke perbatasan Sungai Longhe untuk membantu negara Shenwu melawan negara suci pusat. Aku mengagumi perbuatan ini. Aku akan menemanimu minum semangkuk air anggur dalam ekspedisi ini. Kamu dapat melanjutkan perjalanan setelah minum. Dengan itu, pendeta Tao yang jorok itu mengangkat tangannya, dan ratusan mangkuk giok melayang di udara. Dia mengambil sebuah labu dengan simbol yin dan yang tergantung di pinggangnya, mencabut sumbatnya, dan aliran air dan anggur mengalir keluar darinya dan jatuh ke ratusan mangkuk batu giok di depannya. Labu itu tampaknya memiliki lubang khusus di dalamnya. Tampaknya labu itu hanya dapat menampung 1 atau 2 jin anggur, tetapi dapat menampung sungai besar. Segera, mangkuk batu giok itu terisi dengan anggur. Pendeta Tao yang jorok itu tidak menyambutnya. Dia menatap kerumunan itu sambil tersenyum. 18 dewa Taoshan saling memandang dan bingung. Feng Lingzi pandai membuat ramuan. Jadi dia pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa anggur di mangkuk batu giok itu adalah anggur bunga persik biasa, yang dapat dibeli di kota manapun di Dongzu, dan tidak ada racun di dalamnya. Siapa yang mulia? Mengapa menambah minuman kami? Lin Duo mengerutkan kening dan bertanya dengan suara. Sekarang, Lin Duo, yang telah menembus alam Tao, memiliki lebih banyak prestasi daripada yang lain. Baru saja, ketika pendeta Tao yang jorok itu menarik mereka dari langit ke gunung, dia dapat melihat bahwa dia bukan orang biasa, dan prestasinya lebih mendalam. Setidaknya, mereka semua memiliki tingkat Taoisme. Hadirin sekalian, saya telah menunggu selama lebih dari beberapa hari di luar reruntuhan Kunsu untuk mengagumi sikap anggun dari 18 dewa Taoshan. Saya telah mengetahui bahwa negara Shenwu dan negara suci pusat sedang berperang. Saya kira Anda akan keluar. Saya tidak punya niat jahat. Saya punya semangkuk anggur air untuk menunjukkan kekaguman saya. Jika Anda khawatir tentang racun dalam anggur itu, saya bisa minum semangkuk terlebih dahulu. Jika Anda tidak ingin meminumnya, tidak apa-apa. Setelah itu, pendeta Tao yang jorok itu mengambil mangkuk batu giok, meminumnya di punggungnya, mendecakkan lidahnya dan mendesah, "Ah, anggur yang enak, anggur yang enak." Lin Duo segera berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, jangan marah. Hanya saja situasinya tiba-tiba berubah. Kami sedang terburu-buru, jadi kami menyinggung perasaan. Karena saudara mengatakan bahwa kami mengagumi kami, saya akan minum semangkuk anggur air ini." Lin Duo mengambil mangkuk giok dan meminumnya. 18 dewa Taoshan saling memandang dan tersenyum dan meminum mangkuk giok itu. Baiklah, jika itu benar-benar seorang pahlawan, jika bukan Kunsu, saya tidak bisa masuk, kalau tidak, saya benar-benar ingin masuk dan mencari Anda untuk minum lebih banyak anggur selama beberapa hari. Pendeta Tao yang jorok itu berkata sambil tersenyum, karena anggur air telah diminum, saya berharap Anda semua kembali dengan kemenangan dan pergi. Setelah itu, pendeta Tao yang jorok itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang di dunia yang tak terbatas.
Sun Zizang dan Su Yanhua sengaja ingin memperhatikan jejak orang ini, tetapi setelah dia berjalan keluar dari kilometer itu, bentuk tubuh dan napasnya tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah orang ini tidak pernah muncul di dunia ini. Siapa orang ini? Mengapa Anda memberi kami anggur? Aneh. 18 Dewa Taoshan mengerutkan kening dan berbisik. Lin Duo melihat mangkuk batu giok yang telah dia minum habis di pergelangan tangannya dan berkata dengan senyum ringan, tidak peduli siapa orang ini, dia tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, dengan kultivasinya, saya khawatir dalam satu bacaan, kita dapat membunuh kita semua di sini, belum lagi masalah meracuni anggur. Li Zengyi berkata dengan suara dingin, perkumpulan Manhun telah dibunuh oleh Lin Bai selama setengah, dan yang kuat lainnya tidak berani muncul. Maka orang ini tidak mungkin menjadi orang dari perkumpulan Manhun, hanya ada satu kemungkinan dia datang dari. Lan Ling berkata dengan suara lembut, orang-orang di dunia spiritual. Di perbatasan antara Dongzu dan Negara Suci Pusat, di seberang Sungai Longhe, Negara Senwu dan Negara Suci Pusat telah berbaris dan bersiap. Sekarang, di musim dingin, dunia tertutup salju, dan lapisan permukaan Sungai Naga yang mengalir membeku menjadi es. Di pasukan Senwu, Lin Bai, Bai Xiao Xiao, Chu Jiangliu, dan sekelompok ajudan dan jenderal berbaris. Di sisi lain Sungai Longhe, begitu pula Negara Suci Pusat. Pertempuran yang menentukan yang menarik perhatian benua kuno sudah dekat. Mari kita lakukan sesuai dengan rencana negosiasi. Resimen Kerajaan Suci Pusat akan diserahkan ke Kerajaan Senwu untuk menghadapinya. Adapun orang-orang di kerajaan atas Lin Bai, apakah kamu yakin? Setelah negosiasi, Bai Xiao Xiao tidak khawatir tentang Negara Suci Pusat. Dia khawatir bahwa dia adalah orang kuat Lin Bai dan Xianzong kuno. Wajah Lin Bai tidak sedap dipandang, saya sudah mengerti dengan jelas bahwa ada 11 orang yang turun dari bumi Xianzong kuno, termasuk Zhang Chao dan Zhao Jingmen, dan salah satunya adalah kultivasi Jiuji Daojing. Sisanya berada di atas alam Tao Huba. Adapun Yuki Udi, dia tampaknya berada di alam Tao Jiuji, tetapi napasnya memiliki tingkat Daozun. Saya pikir dia hampir mencapai terobosan. Diperkirakan jika Kaisar Yukiyu tidak harus turun ke bumi karena waktu yang akan datang dari tanah kuno, jika tidak, dia harus menerobos Daozun dalam pengasingan. Tidak masalah jika dia belum menjadi seorang Tao. Mendengar kata-kata Lin Bai, Bai Xiao Xiao merasa tenang. Tepat pada saat ini, seorang pengawal pribadi masuk dan melaporkan, Yang Mulia, ada 2 orang yang menyembah perkemahan di luar. Mereka mengaku sebagai saudara dan saudari senior dari penguasa pedang di Lingjianzong. Bai Xiao Xiao mendengarkan, menatap Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang Roh telah lama punah. Bahkan jika beberapa murid bertahan hidup secara kebetulan, mereka sekarang berada di wilayah semua negara. Kakak dan adik senior Sekte Pedang Roh pada masa itu. Mata Lin Bai menyipit dan berbisik, itu dia. Sebelum Bai Xiao Xiao dan 2 pria di luar Xuanzang masuk, Lin Bai keluar dari tenda raja terlebih dahulu. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu, serta sekelompok menteri, segera mengikutinya. Di luar tenda raja, 2 pria dan seorang wanita dari negeri dongeng berdiri berdampingan. Pria itu memperhatikan Lin Bai keluar, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, haha, kamu baik-baik saja, adik junior Lin Bai. Kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Bab 4032, kakak ketiga dan kakak kedua. Kamu baik-baik saja, adik seperguruan Lin Bai. Pria yang menunggu di luar tenda raja tersenyum cerah pada Lin Bai. Pria itu mengenakan jubah hijau, dengan alis pedang dan bintang-bintang. Dia anggun dan elegan. Dia berpakaian seperti seorang Taois dan mengenakan jepit rambut giok tinta di kepalanya. Wajahnya yang tampan selalu dengan senyum angin musim semi. Wanita itu memiliki rok putih bersih, fitur halus dan cantik, dan alisnya penuh dengan semangat kepahlawanan. Dia memiliki rasa hegemoni yang tak terlukiskan. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari tenda raja, mata wanita itu menyapu ke atas dan ke bawah tubuh Lin Bai. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu dan sekelompok orang lainnya berjalan keluar dari tenda raja dan melihat wajah mereka berubah. Tampaknya dalam ingatan Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu, banyak murid sekte Lingjian yang masih hidup tidak memiliki tubuh dan wajah seperti kedua orang ini, yang berarti bahwa mereka mungkin bukan murid sekte Lingjian. Namun, ketika Lin Bai melihat pemuda itu, wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan dia hampir berkata, kakak seperguruan. Namun, Lin Bai berpikir dengan hati-hati bahwa Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu tidak mengetahui asal-usul kedua orang ini. Selain itu, mereka datang sebagai sekte Lingjian dan dengan sengaja menyamarkan identitas mereka. Mereka tidak ingin membiarkan begitu banyak orang tahu. Jadi Lin Bai menoleh dan berkata, mereka adalah 2 kakak seperguruan saya dari sekte Lingjian. Jangan khawatir.
Bai Xiao mendengar maksud dari ciuman Lin Bai, dan segera berkata sambil tersenyum, karena dia adalah teman lama klan Lingjian, mari kita pergi ke tenda raja dan membicarakannya. Itu saja untuk diskusi politik hari ini. Setelah Sungai Chu mengalir ke bawah, kita akan segera menyiapkan pasukan. Bai Xiao memerintahkan bahwa setelah Chu Jiangliu menerima perintah, dia pergi dengan sekelompok jenderal dan menteri. Lin Bai dan Bai Xiao menyambut kedua pria itu ke dalam tenda raja, dan Lin Bai memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mendekati tenda raja. Di dalam tenda raja, hanya ada Lin Bai dan Bai Xiao, begitu pula kedua pria dan wanita itu. Kakak ketiga, mengapa kau di sini? Apakah Tuan memintamu untuk datang? Setelah semua orang pergi, Lin Bai berseru kepada pemuda itu. Pemuda ini, tidak lain adalah Li Sanxing. Murid ketiga Ling Tianzi adalah pewaris, arai, di antara 4 keterampilan, arai pedang dan dao. Itulah kakak ketiga Lin Bai. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Li Sanxing juga tahu hubungan antara Bai Xiao dan Lin Bai. Dia tidak segera menutupinya. Wajahnya menjadi berat dan matanya tajam, mengapa aku di sini? Kau membuat begitu banyak keributan, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Meskipun guru tidak mengizinkan saya datang menemui Anda secara pribadi, tetapi selama saya belum ditangkap oleh guru, guru seharusnya setuju. Ada sedikit kesungguhan di mata hijau lisan, bahkan suaranya sangat rendah. Lin Bai menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Dia juga tahu bahwa pertempuran di makam Dewa Surga pasti membuat Li Sanxing dan Ling Tianzi khawatir. Li Sanxing menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat penyesalan dan rasa bersalah Lin Bai, tetapi dia juga mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah takdir Lin Bai, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini adalah susunan pedang dan dao milik guru kedua. Adalah pewaris dao-dao. Li Sanxing meredakan amarah di hatinya dan kembali ke sikap elegan seorang sarjana Tao sebelumnya. Dia berkata dengan ringan. Kakak kedua. Lin Bai dengan hormat mengepalkan tinjunya dan memberi hormat padanya. Untuk kakak kedua ini, Lin Bai hanya belajar beberapa kata dari lisan Qingkou. Kakak kedua memasuki sekolah lebih awal dari lisan. Prestasinya tidak dapat diprediksi. Teknik pedangnya kuno dan modern. Bahkan di dunia spiritual, jarang sekali melihatnya sekali dalam 1000 tahun. Apa yang paling diketahui Lin Bai tentang kakak kedua adalah cerita yang diceritakan oleh Li Sanxing, kakak ketiga. Dikatakan bahwa ketika Li Sanxing baru saja berada di bawah komando Ling Tianzi, dia bertarung dengan kakak kedua. Kakak kedua tidak berhenti sejenak dan hampir mengebiri Li Sanxing. Kemudian, kakak kedua tidak mengakui bahwa dia tidak bisa berhenti. Sebaliknya, dia berkata kepada Li Sanxing, potong akar masalahmu, sehingga kamu dapat berlatih dengan baik. Kakak kedua membantumu. Sejak saat itu, Lin Bai memiliki pemahaman yang sederhana tentang kakak kedua. Dia benar-benar wanita yang tidak berdaya dan sangat sulit diatur. Apakah kamu adik laki-laki? Leng Nuan maju dan berjalan mengelilingi Lin Bai 2 kali. Matanya tampak melihat sesuatu yang aneh. Dia menatap Lin Bai kemana-mana. Akhirnya, wajah Leng Nuan penuh dengan keraguan. Tampaknya dia tidak mengerti bagaimana Lin Bai menjadi murid Ling Tianzi. Apakah hanya karena menelan roh surga? Bagaimanapun, mereka yang tidak ingin berada di surga tidak bersedia menelan roh orang-orang di Wulin. Bagaimanapun, mereka yang tidak ingin berada di surga tidak boleh terlalu dingin bagi mereka yang tidak ingin berada di surga. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Li Sanxing dengan aneh. Lin Bai dapat mendengar bahwa saudari sepelatihan kedua tidak terlalu puas dengan dirinya sendiri, jadi dia meminta bantuan Li Sanxing. Li Sanxing segera berkata, baiklah, ada sesuatu yang perlu dibicarakan di jalan. Lin Bai, kau harus ikut dengan kami sekarang. Wajah hijau Lisan sangat serius dan teliti, hampir seperti memerintah Lin Bai. Pergi. Pergi ke sana. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Sanxing berkata, kau bisa pergi kemana saja. Lebih baik pergi ke dunia spiritual. Jika kau tidak ingin pergi ke dunia spiritual, kau bisa pergi ke tempat lain, tetapi kau tidak bisa tinggal di tanah kuno. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat bahwa Li Sanxing tidak ingin menipu Lin Bai. Dia bertanya, apakah saudara senior ketiga tahu sesuatu? Mengambil napas dalam-dalam dalam diam, dia membuka mulutnya dan berkata, saudara junior ketiga dan aku datang ke sini untuk mengetahui bahwa Protos raksasa akan menyerangmu. Kali ini, ketika kami tiba di kehampaan yang kacau di luar batas tanah kuno, kami telah menemukan jejak Protos raksasa. Mereka mencari lokasi konkret tanah kuno. Itu hal yang sangat sederhana sehingga kau tidak mengatakannya dengan jelas untuk waktu yang lama. Setelah dingin dan hangat, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Tukau Lisan. Li Sanxing tersenyum pahit, juga tidak membantah.
Sebaliknya, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao terkejut, dan wajah mereka penuh dengan kepanikan. Bai Xiao Xiao melangkah maju dan memegang tangan Lin Bai. Matanya penuh dengan kecemasan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menemukan tanah kuno? Tanya Lin Bai. Leng Nuan mengerutkan kening dan berpikir sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak jelas. Jika cepat, dapat ditemukan dalam 3 atau 5 hari. Jika lambat, hanya setengah bulan. Li Sanxing bertanya, apakah kamu pernah membunuh dewa raksasa? Lin Bai mengalihkan pandangannya dan menatap Li Sanxing. Berita tentang dewa raksasa yang dipenggal di makam dewa surgawi seharusnya tidak menyebar ke dunia spiritual begitu cepat. Tetapi ketika Li Sanxing bertanya, Lin Bai juga dengan jujur menjawab, ya, dia membunuh dewa raksasa di makam dewa, bernama Gou Yu. Li Sanxing berkata, benar sekali. Gou Yu adalah anggota tim patroli perbatasan Protos raksasa. Jika kau membunuhnya, tim patroli perbatasan pasti akan menyadari keberadaanmu. Aku minta maaf karena dewa raksasa di dekat tanah kuno dipimpin oleh Gong Jun. Bab 4033 Keledai yang Keras Kepala. Lin Bai mengetahui dari King Kou dari Gunung Lisan bahwa tim patroli perbatasan Protos raksasa adalah Protos raksasa yang berkeliaran di sekitar perbatasan spiritual. Mereka bertanggung jawab untuk mencari jejak orang-orang Tuntian di dunia kecil di sekitar dunia spiritual dan di tempat-tempat kacau di tepi dunia spiritual. Pada hari itu, Lin Bai menggunakan kekuatan menelan roh para dewa untuk menarik Gou Yu, yang sedang berpatroli. Sekarang berita kematian Gou Yu telah diketahui oleh Protos raksasa. Protos raksasa memerintahkan Gong Jun, pemimpin tim patroli perbatasan, untuk memimpin orang-orang kuat ke tanah kuno untuk mencari orang yang membunuh Gou Yu. Beberapa waktu lalu, ketika Li Sanxing dan Leng Nuan pergi ke tanah kuno, mereka bertemu dengan dewa raksasa di kehampaan di luar batas benua kuno. Meskipun tidak ada pertemuan dekat, Li Sanxing dan Leng Nuan mengikuti dewa raksasa untuk jangka waktu tertentu, dan memutuskan bahwa mereka harus mencari tempat di kehampaan yang kacau ini. Li Sanxing tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka sedang mencari tanah kuno, karena hanya ada satu suku Tuntian di kekosongan luar. Setelah menemukan jejak Protos raksasa, Li Sanxing dan Leng Nuan tidak berhenti lagi dan mempercepat langkah mereka menuju tanah kuno. Gong Jun, pemimpin tim patroli perbatasan, secara pribadi memimpin lebih dari selusin dewa untuk datang ke sini. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh tanah kuno. Jika kamu tinggal di sini 1 hari lagi, itu akan menjadi bencana bagi dunia kuno. Sekarang sebaiknya kamu ikuti kami dan pergi secepatnya. Mungkin saat ini, kamu masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tanah kuno, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menyakiti orang-orang tak berdosa di tanah kuno. Li Sanxing berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Wajah Lin Bai tenggelam dan dia tahu bahwa dewa raksasa itu berdiri di kekosongan di luar batas mencari lokasi spesifik tanah kuno. Dia tidak bisa menahan ketegangan yang baru saja mengendur di dalam hatinya. Sekarang aku melarikan diri. Berapa kemungkinan aku bisa lolos? Setelah merenung sejenak, Lin Bai bertanya kepada Li Sanxing. Dengan bantuan adik ketiga dan aku, setidaknya ada 5. Leng Nuan berpikir dengan saksama lalu menjawab, lagi pula, di kehampaan di luar tanah kuno, para Protos raksasa telah membuka jaring mereka, dan feri yang dibawa oleh adik ketiga tidak terlalu bagus, dan kecepatannya sangat lambat. Ini bukan pertama kalinya kedua saudari itu mengeluh tentang perahu nelayan. Ketika mereka memikirkan hal ini, Li Sanxing menyesal menggelengkan kepala. Dia tahu bahwa ini sangat mendesak. Dia benar-benar harus pergi ke rumah harta karun koleksi Ling Tian untuk memilih fairy domain yang sangat berharga, sehingga dia bisa melarikan diri lebih cepat. 50%. Lin Bai, dengan mata muram, berbisik pada dirinya sendiri, mondar-mandir di tenda raja untuk waktu yang lama tanpa membuat keputusan. Adik seperguruan, apa yang masih kau ragukan? Pergilah bersamaku sekarang juga. Li Sanxing berkata dengan tidak sabar. Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa masalah ini sangat mendesak, jadi dia berkata, Lin Bai, kau bisa pergi bersama mereka. Mereka dapat melindungimu dari tanah kuno. Mengenai masalah di tanah kuno, aku akan mengurusnya. Lin Bai menatap Bai Xiao Xiao. Warna bingung di matanya berangsur-angsur menjadi tegas dan menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak bisa pergi. Li Sanxing ragu, mengapa? Lin Bai berkata, kakak seperguruan ketiga, jika aku pergi bersamamu sekarang, jika aku ditemukan oleh Protos raksasa di luar batas, kau dan kakak seperguruan kedua akan menderita bersamaku, dan bahkan guru akan terlibat olehku. Aku sama sekali tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Dan kemudian, jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada benua kuno ini? Bagaimana dengan saudara-saudaraku di dunia kuno? Bisakah aku lari? Bisakah mereka lari?
Mata Lin Bai membeku, dan dia ingat bahwa setelah dia melarikan diri, Dewa Raksasa datang ke tanah kuno. Pada saat itu, tidak hanya kerajaan Shenwu, tetapi juga pemandangan Bai Xiao Xiao, Su Xianmei, dan 18 Dewa Abadi Taoshan semuanya mati di genangan darah dewa-dewa raksasa, yang membuat Lin Bai sedih. Li Sanxing berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak pergi, tanah kuno akan hancur karena kamu. Lin Bai, kamu harus tahu bahwa Protos raksasa tidak akan mengasihani makhluk hidup di tanah kuno. Di mata mereka, teran di tanah kuno hanyalah semut di kaki mereka. Jika kamu menghancurkan mereka, kamu dapat menghancurkan mereka. Aku tahu bahwa aku akan meninggalkan dunia kuno sesegera mungkin. Lin Bai bergumam. Ayo pergi bersama. Jalan hijau, Li San. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ketiga, aku harus meninggalkan tanah kuno untuk melarikan diri dari kejaran para dewa raksasa, tetapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Jika aku tertangkap oleh para dewa raksasa dalam perjalanan melarikan diri, aku akan meledakkan diriku sendiri sebelum kelelahan, dan aku tidak akan meninggalkan tulang darah untuk para dewa raksasa. Kakak ketiga dan kakak kedua, terima kasih telah datang ke tanah kuno untuk menyelamatkanku. Tetapi sangat disayangkan bahwa perang akan segera terjadi, dan para dewa raksasa sedang berlayar di luar. Kakak muda tidak dapat membawamu ke seluruh tanah kuno. Silakan tinggalkan tanah kuno. Nanti, adikku akan dapat pergi dari sini. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Li Sanxing meraung marah, Lin Bai, apa prestasimu? Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa lolos dari tangan para protos raksasa? Dengarkan aku dan ikuti aku. Aku akan mencoba membawamu pergi dari tanah kuno. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin merepotkanmu, kakak ketiga. Terima kasih atas kebaikanmu. Keputusan yang kubuat tidak akan pernah berubah dengan mudah. Silakan tinggalkan kakak ketiga dan kakak kedua dari tanah kuno. Jika kalian memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, kalian tidak akan meninggalkan mereka. Lin Bai berkata kepada kakak ketiga dan kakak kedua. Li Sanxing sangat cemas sehingga dia memutar wajahnya, kamu keledai yang keras kepala. Dengan kerutan di alisnya, matanya yang indah menatap Lin Bai dari atas ke bawah, dan berkata dengan senyum menghina, aku benar-benar penasaran. Bagaimana kamu bisa melawan tim patroli perbatasan Protos raksasa dengan basis kultivasimu di alam kuasi Tao? Jika tidak ada bantuan dariku dan kakak ketiga, kamu dan tanah kuno akan hancur ketika Dewa Agung datang. Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, tidak, kakak kedua, aku telah membunuh Dewa raksasa sebelum aku mendapatkan bantuanmu. Kakak kedua, kakak ketiga, tolong. Cara Lin Bai tidak berperasaan. Kakak seperguruan ketiga sangat marah sehingga matanya merah dan seluruh tubuhnya gemetar. Kalau begitu, adik seperguruan ketiga, ayo pergi. Mereka tidak menyambut kita. Setelah itu, Leng Nuan memimpin untuk keluar dari tenda raja. Li Sanxing menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum pergi, dia berkata kepada Lin Bai, adik seperguruan muda, ikuti aku, kakak seperguruan pertama pasti bisa melindungimu dengan baik. Tidak perlu, kakak seperguruan pertama. Lin Bai masih tidak berperasaan dan berkata, masalah ini tidak punya pilihan selain menyinggung kakak seperguruan ketiga dan kakak seperguruan kedua. Jika Lin Bai tidak mati di masa depan, dia pasti akan datang ke dunia spiritual untuk meminta maaf. Li Sanxing menatap langit dengan sedih dan mendesah. Ketika dia berjalan keluar dari tenda raja, dia berkata, jika kamu tidak mati, datanglah ke dunia spiritual dan temukan kami. Saat suara itu jatuh, Li Sanxing dan kakak seperguruan kedua telah menghilang di tenda raja. Dan ketika Lin Bai keluar dari tenda raja untuk mengantarnya, dia mendapati bahwa Li Sanxing dan hangat serta dingin telah menghilang. Bab 4034 Jalan Buntu. Lin Bai meninggalkan kakak ketiga dan kakak kedua dengan kata-kata dingin. Lin Bai kembali ke tenda raja sambil mendesah panjang. Wajahnya yang tenang dan lembut ditutupi dengan kabut yang tidak dapat dipisahkan saat ini. Duduk di kursi, Lin Bai membantu dahinya untuk mendesah dan mengusap alisnya. Dia kesakitan. Aku tahu bahwa kakak ketiga dan kakak kedua semuanya untukmu. Bai Xiao Xiao berkata dengan suara rendah. Kakak ketiga sangat sopan dan memiliki hubungan pribadi yang baik denganku. Jika aku tidak bersikap tidak berperasaan, dia tidak akan pergi. Lin Bai mengusap alisnya dan berkata dengan lembut, sekarang aku berharap mereka dapat meninggalkan tanah kuno secepat mungkin dan meninggalkan tanah yang benar dan salah ini. Lebih baik tidak terlibat denganku. Bai Xiao Xiao bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lin Bai berkata, dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menghancurkan kerajaan suci pusat, aku telah meminta burung gagak untuk mengubah susunan transmisi antara tanah kuno dan sekte abadi kuno.
Setelah kerajaan suci pusat hancur, kerajaan Shenwu akan sepenuhnya mengendalikan tanah manusia kuno, dan dapat mengirim prajurit barbar ke dunia roh melalui pegunungan yang menurun. Ketika situasi keseluruhan tanah kuno sudah tenang, aku akan meminta burung gagak untuk menemukan cara agar tanah kuno menghilang di bawah dunia roh untuk sementara waktu, setidaknya Protos raksasa tidak akan menemukan tanah kuno dalam waktu singkat. Bai Xiao Xiao bertanya, kau tahu, aku tidak bertanya tentang masa depan tanah manusia kuno dan kerajaan Shenwu. Aku bertanya padamu apa yang akan kau lakukan. Mata Lin Bai tenggelam, Protos raksasa telah menatapku. Tanah kuno tidak dapat menahan amarah Protos raksasa. Aku harus mulai melarikan diri. Ketika situasi dunia kuno sudah tenang, aku akan meninggalkan tanah kuno. Kemana kau akan pergi? Bai Xiao Xiao bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, aku tidak tahu. Mungkin aku akan pergi ke alam roh, mungkin ke alam iblis, mungkin ke alam baka, mungkin ke alam iblis. Tidak masalah kemana harus melarikan diri, yang penting kau bisa menyingkirkan para Protos raksasa itu. Bai Xiao Xiao meneteskan air mata. Dia menatap hati Lin Bai yang hilang. Dia tahu dalam hatinya bahwa Lin Bai akan pergi. Aku khawatir aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kemungkinan besar aku tidak akan pernah kembali. Meninggalkan tanah kuno, dunia luar luas dan kosong, kegelapan tak terbatas seperti ribuan gunung dan sungai. Itu adalah tempat yang membuat Bai Xiao Xiao merasa takut. Ketika kau melangkah keluar dari tanah kuno, kau tidak tahu kemana harus pergi, kapan harus kembali, apakah kau bisa kembali. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao di tenda raja terdiam lama. Akhirnya, air mata di pelupuk mata Bai Xiao Xiao menetes dan terduduk lemas di tanah, seakan langit di dalam hatinya runtuh. Lin Bai membantu Bai Xiao Xiao berdiri dan berusaha keras untuk menyunggingkan senyum di wajahnya. Ia berkata dengan lega, jangan khawatir, hidupku memang berat. Aku tidak perlu mati. Setelah negeri kuno ini stabil, kau harus memperkuat negeri kuno dan negara Shenwu. Di masa depan, itu akan berguna. Xiao Xiao, ini takdir. Aku harus menghadapinya, dan aku tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, aku tidak akan mati. Setelah aku meninggalkan dunia kuno, aku akan mencari kekuatan yang lebih kuat, sampai bisa dikejar oleh Protos. Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa? Perang antara Protos raksasa dan klan Tuntian berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita ingin mengakhiri perang ini, harus ada satu pihak yang hancur sebelum perang ini berakhir. Lin Bai berkata dengan suara dingin, biarkan Protos raksasa dihancurkan. Kehampaan yang luas, langit dan bumi yang luas, aku tidak percaya bahwa tidak ada kekuatan yang dapat membunuh Protos raksasa. Ini bukan saatnya untuk putus asa. Kita tidak siap untuk bertarung bola-balik. Sekarang masih ada ruang untuk bermanuver. Kau dan aku memiliki potensi yang sangat besar. Bukankah begitu? Bai Xiao Xiao mendengar Lin Bai berkata bahwa dia melahap jiwa seni bela diri, dan jiwa transendennya sendiri memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Sekarang benar-benar bukan saatnya untuk menyerah. Sepanjang jalan, tidak peduli Lin Bai atau Bai Xiao Xiao, mereka semua adalah darah dan air mata. Mereka tidak akan kehilangan apapun dan tidak akan kehilangan apapun. Sekarang mereka apalagi yang harus ditakutkan? Ketika kerajaan Shenwu di Lingdong hancur, Bai Xiao Xiao menangis di istana kerajaan Shenwu dan berteriak putus asa. Sejak saat itu, dia dan Lin Bai saling bergantung. Dengan kata lain, Lin Bai adalah salah satu dari dua kerabat Bai Xiao Xiao di dunia, serta putri kelima yang menikah dengan Sungai Chu. Pergi dan atur perang dan rebut kerajaan suci pusat secepat mungkin. Aku mencari burung gagak. Bai Xiao Xiao mengangguk dalam diam dan mengirim Lin Bai keluar dari tenda raja. Shao Qing, Chu Jiangliu dan yang lainnya dipanggil oleh Bai Xiao Xiao dan datang ke tenda raja lagi. Dan Bai Xiao Xiao juga sepenuhnya pulih dari kesedihan dan rasa sakit tadi, dan kembali ke tampilan Xiao Di yang asli. Namun di saat Sungai Chu masuk, dia jelas melihat mata Bai Xiao Xiao sedikit merah. Dia jelas menangis, dan ada kabut di matanya, seperti malapetaka akan datang. Keluar dari tenda raja, Lin Bai datang ke Sungai Naga sendirian. Langit malam tenang, bintang-bintang tergantung tinggi, dan cahaya bulan bersinar di kedua sisi Sungai Naga. Berjalan di bawah bulan, Lin Bai merasa melankolis. Di malam hari, seekor gagak hitam menyatu sepenuhnya dengan malam, mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Lin Bai. Ia berkata sambil tersenyum, "Hei, Lin Bai, apakah keterampilan guruku dapat diandalkan? Merupakan hal yang baik untuk membantumu mengubah susunan teleportasi Gunung Sishi, dan lokasi teleportasi diubah dari Xianzong kuno menjadi tanah harta karun."
Selama kita pergi melalui susunan transmisi, ujung transmisi yang lain akan menjadi tanah harta karun yang tak ada habisnya. Bagaimana? Halo, Lin Bai. Mengapa kamu tidak senang sama sekali? Ada apa? Apa yang ada di pikiranmu? Gagak itu memperhatikan bahwa pikiran Lin Bai mengembara keluar dan wajahnya muram dan jelek, jadi dia mengajukan lebih banyak pertanyaan. Gagak, apakah kamu punya cara untuk membuat tanah kuno menghilang dalam kehampaan kekacauan untuk jangka waktu tertentu, terutama jika protos raksasa tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya? Burung gagak itu pintar dan matanya melotot, apakah protos raksasa datang? Dari siapa? Apakah itu patroli perbatasan? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, patroli perbatasan telah mencari lokasi spesifik benua kuno di kehampaan di luar benua kuno. Burung gagak itu meniup rambutnya kemana-mana dan berseru, apa yang kamu tunggu? Kita belum lari. Lin Bai berkata, aku pergi. Bagaimana dengan tanah kuno? Kamu tidak peduli jika kamu mati. Tanah kuno, aku tidak peduli, tetapi ada kerabat dan keluargaku di sini, bisakah aku tidak peduli? Kamu. Apakah kamu benar-benar harus mengatakan bahwa kamu menghargai cinta dan kebenaran? Atau apakah kamu keras kepala? Kata burung gagak itu, terdiam dan menggelengkan kepalanya. Nyawanya telah hilang, tetapi Lin Bai masih memikirkan kerabat dan keluarganya. Lin Bai bertanya, apakah ada cara untuk membuat tanah kuno menghilang dalam kehampaan? Tidak. Burung gagak itu melotot dan berkata, menurutmu aku ini apa? Apakah aku dewa? Apakah mereka dewa-dewa zaman dahulu? Aku burung gagak biasa. Aku punya kemampuan yang hebat untuk menyembunyikan dunia kecil. Jika kau ingin menghancurkan tanah kuno, aku punya beberapa harta di sini untuk membantumu, tetapi jika kau ingin menyembunyikan tanah kuno, kecuali orang-orang terkuat di dunia roh bergandengan tangan untuk menyiapkan susunan, jika tidak, tidak ada yang bisa menyembunyikan tanah kuno dari kehampaan, dan menghindari pencarian kompas dewa raksasa. Setelah mendengarkan kata-kata burung gagak, Lin Bai menutup matanya tanpa daya, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada kekurangan surga. Bahkan jika itu adalah jalan buntu, akan ada secercah kehidupan. Melihat penampilan Lin Bai yang begitu menyakitkan, burung gagak dalam hati tidak tahan untuk mengatakannya. Apakah kamu punya cara? Lin Bai bertanya dengan heran. Burung gagak itu memiliki senyum misterius di wajahnya. Bab 4035 mematahkan situasi. Jika ada yang salah dengan surga, itu bukan jalan buntu. Burung gagak itu belum pernah melihat Lin Bai tampak begitu putus asa. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah dan bertanya dengan penuh semangat, apa yang bisa kulakukan? Katakan, berapapun uangnya, aku akan memberikannya. Burung gagak itu berbisik, Lin Bai, kamu sangat pintar dan cerdik. Jika bukan karena kejadian ini yang telah merugikan kerabat dan teman-temanmu, kamu akan terjebak dalam situasi itu. Jika tidak, dengan kecerdasanmu, kamu akan memikirkan metode ini pada saat pertama. Para protos mendapat berita bahwa mereka baru saja tahu kamu berasal dari dunia kuno. Selama mereka menemukan tanah kuno, maka dengan prestise dan deklarasimu di tanah kuno, akan mudah bagi para protos raksasa untuk menemukan kerabat dan teman-temanmu. Terlebih lagi, kamu masih memusuhi kerajaan suci pusat. Negara suci pusat bersedia memberitahu para protos raksasa tentang 8 generasi leluhurmu. Raksasa protos mengancam keluarga dan teman-temanmu, dan kau sangat mementingkan cinta dan kebenaran sehingga bahkan jika raksasa protos memasang jaring, kau akan melompat ke dalam api tanpa ragu-ragu. Lin Bai menatap ke langit tetapi mendesah, aku selalu takut mati, tetapi aku takut melibatkan orang-orang di sekitarku. Aku tahu bahwa jika kau bisa sampai pada hari ini, yang kau dapatkan hanyalah hidup dan darahmu. Orang-orang sepertimu yang menjilat darah di ujung pisau telah mengabaikan hidup dan mati. Gagak terkekeh, jadi permainan ini, sangat mudah dipatahkan, bukanlah jalan buntu. Lin Bai bertanya, bagaimana cara mematahkannya? Gagak berbisik, kau hanya perlu memindahkan semua teman dan kerabatmu ke makam dewa, atau bahkan mengirim mereka ke dunia kecil lainnya, dan membiarkan mereka tetap anonim untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, kau dapat berkonsentrasi untuk melarikan diri. Selama kau tidak ditangkap oleh raksasa protos, mereka benar-benar aman. Ini jalan buntu, bukan? Mendengar perkataan burung gagak, mata Lin Bai berbinar dan wajahnya tampak gembira, ya. Dewa-dewa hanya tahu bahwa aku berasal dari dunia kuno, tetapi dia tidak tahu siapa teman-teman dan kerabatku. Aku hanya perlu mengirim mereka keluar dari dunia kuno untuk memastikan keselamatan mereka. Setidaknya sampai aku hidup, setidaknya sampai aku ditangkap oleh dewa-dewa, mereka aman. Perkataan burung gagak, sebuah kata untuk membangunkan mimpi orang-orang, membuat Lin Bai tiba-tiba terbuka.
Lin Bai tidak memiliki banyak kerabat dan teman di tanah kuno. Bai Xiao Xiao, Su Xianmei, Ti Haitang, Hong Su, 18 Dewa Taoshan, Binghu Haikun Xiu, Gunung Xiandong 72 Jian Xiu, dan beberapa teman lainnya. Lin Bai hanya perlu mengirim mereka semua keluar dari tanah kuno, dan kemudian raksasa Shenzhou akan kembali dengan tangan hampa. Adapun harta keluarga, wilayah kerajaan Shenwu, Kunsu dari Dongzu, dan kekuatan lainnya selama Lin Bai tidak mati, kekuatan seperti kerajaan Shenwu dapat membangun ratusan dari mereka. Gagak, kamu telah banyak membantuku. Jangan khawatir, aku berutang pil Zukue kepadamu. Selama aku tidak mati, aku akan mencoba melunasinya. Lin Bai berkata kepada Gagak dengan rasa terima kasih. Yah, seperti yang aku katakan, kamu orang dalam, jadi kamu tidak dapat melihat dengan jelas. Aku berada di pinggir lapangan, dan aku dapat melihat lebih baik darimu. Jika bukan masalah ini yang mengganggu pikiranmu, jika tidak, kamu dapat dengan mudah melihat kekurangan dalam biro ini. Kata Gagak, melengkungkan mulutnya, dan tidak merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Selama hari-hari ini bersama Lin Bai mengenal Gagak dengan sangat baik, tetapi Gagak juga mengetahui asal-usul Lin Bai. Gagak tahu bahwa Lin Bai kejam, dan memiliki pikiran yang dalam. Hanya karena kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba, Lin Bai terlibat sangat dalam dan sulit untuk melihat situasi untuk sementara waktu. Seharusnya tidak terlambat. Aku akan segera menarik diri dari dunia kuno menurut mereka. Adapun tanah Shenwu, kamu dapat mengambilnya kembali perlahan-lahan di masa depan. Lin Bai berjalan di tepi sungai Longhe, menatap bulan yang dingin, dan berbalik ke tenda Raja Shenwu. Tuan Pedang, kamu kembali. Bawahanku akan mencarimu. Ada apa? Tetua Lin Duo dan Li Zhengyi, serta 18 Dewa Taoshan dan para pahlawan Kunsu, semuanya telah tiba di tenda raja. Yang Mulia Xiao memerintahkanku untuk datang kepadamu. Orang tuaku ada di sini. Ini saat yang tepat untuk menghemat banyak waktu. Lin Bai langsung pergi ke tenda raja dan menemukan bahwa Lin Duo, Li Subai dan 18 Dewa Taoshan lainnya semuanya ada di dalamnya, dan ada banyak Kunsu yang kuat. Dasar bajingan, kau tidak mau memberitahu kami tentang hal sebesar itu. Li Subai melihat Lin Bai masuk, dan langsung berkata dengan marah, kebencian antara kerajaan suci pusat dan Dongzu disebabkan oleh kami. Apakah kau seperti orang yang akan menanggungnya? Bahkan jika kau ingin berperang dengan Shenwu, kau harus memberitahu kami. Li Subai memarahi dengan sedikit kebencian. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, Niang, di mata anak-anak, kerajaan suci pusat hanyalah sekelompok ayam dan anjing lokal. Bahkan jika kau tidak datang, anak-anak juga dapat meratakan wilayah kerajaan suci pusat hingga rata dengan tanah. Sekarang masalah ini bukanlah yang paling kukhawatirkan. Hanya saja orang tua dan pamanku telah tiba, jadi aku tidak perlu pergi ke Kunsu lagi. Ayah, ibu, paman, aku telah menyiapkan hal-hal untuk menyeberangi kehampaan. Silakan segera tinggalkan tanah kuno itu dan pergilah ke dunia kecil lainnya di luar dunia kuno. Cepat pergi. Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikannya, sebuah pedang hitam besar muncul di atas tenda raja. Lin Bai tidak sabar untuk mengatakannya kepada mereka. Melihat perubahan mendadak pada wajah Lin Bai, Lin Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, Lin Bai, apakah ada yang salah? Lin Bai berkata dengan suara rendah, raksasa Protos akan datang. Demi keselamatan, kalian harus pergi. Xiao Xiao, kalian juga sama. Wilayah kerajaan Shenwu akan diambil alih nanti. Lin Bai bergumam. Bai Xiao Xiao sangat cerdas sehingga dia segera memahami makna mendalam dari kata-kata Lin Bai. Selama mereka meninggalkan tanah kuno, para raksasa Protos hanya dapat menemukan Lin Bai, tetapi tidak dapat menemukan mereka. Pada saat itu, Lin Bai dapat menghadapi para raksasa Protos dengan sepenuh hati alih-alih mengkhawatirkan mereka. Bagus. Bai Xiao Xiao berjanji untuk turun. Ini bukan saatnya untuk menghargai kekuatan dan kekayaan Raja Shenwu. Selama Lin Bai dan Bai Xiao Xiao masih hidup, mereka dapat memiliki kekuatan sebanyak yang mereka inginkan di masa depan. Mendengar tiga kata ini, Lin Duo dan Li Subai tampak pucat dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kita akan pergi? Bagaimana denganmu? Lin Bai berkata, raksasa Protos itu seperti anjing yang ganas. Dia mencium bauku. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku harus membawa mereka pergi. Li Subai melotot dan berteriak, tidak. Itu berbahaya. Wajah Lin Duo tenggelam dan dia terdiam. Lindor, katakan sesuatu. Kata Li Subai, dan air matanya pun mengalir. Dengan senyum lembut, Lin Bai melangkah maju dan dengan lembut memeluk ibunya. Dia berkata dengan suara rendah, Ibu, aku akan baik-baik saja. Dengarkan aku.
Kamu akan pergi sebentar. Setelah anak itu tenang, kamu dapat melarikan diri dari kejaran para raksasa Protoss, dan kamu pasti akan datang untuk mencari jejakmu. Selain itu, aku telah mengirim naga jahat kembali ke kota Kekaisaran Lingnan untuk menjemput Su Xianmei, Ti Haitang, Hongsu, dan yang lainnya. Begitu mereka tiba, kamu akan segera berangkat.